Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama saya Batiar Hadi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman Java. Adapun topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang inheritance atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan pewarisan. Sebenarnya apa sih pewarisan itu? Jadi konsep pewarisan atau inheritance ini sebenarnya diadopsi dari sebuah konsep yang ada di dalam makhluk hidup. Jadi kalau kita berbicara makhluk hidup itu dia pasti mempunyai turunan. Dalam domain seperti ini ada beberapa sifat atau karakter yang diturunkan dari induk ke anaknya. Sebagai contoh, misalkan dalam sebuah keluarga ada orang tua yang berambut lurus. Biasanya yang terjadi adalah anaknya itu juga berambut lurus. Ada juga yang kasus seperti ini. Jadi kedua orang tuanya mempunyai sifat pemarah. Tetapi anaknya tidak ada yang pemarah, tapi dia penyabar. Memang ada beberapa kasus yang diturunkan dan maupun juga tidak diturunkan. Dalam konsep object oriented, ya, ada dua konsep kelas nanti yang dipakai, yaitu yang pertama adalah superclass. Nah, jadi di mana superclass ini merupakan kelas yang memberikan warisan atau yang mungkin bahasa lebih mudahnya adalah orang tuanya. Sedangkan subclass ini adalah kelas yang mendapatkan warisan atau paling mudahnya adalah kelas anak. Apa yang di sini yang diwariskan? Tentu saja di sini bukan seperti halnya makhluk hidup, sifat, terus karakter, ya, bentuk fisik dan lain sebagainya. Tapi yang diwariskan ada dua, yaitu adalah atribut dan metode. Sebenarnya apa sih manfaat dari inheritance itu? Jadi kalau misalkan kita berbicara manfaat, ya, kita berbicara efisiensi, yaitu efisiensi dalam penggunaan metode dan atribut. Karena metode yang ada di superclass itu dapat digunakan kembali di subclass. Sehingga kita tidak perlu mendefinisikan ulang metode tersebut ketika kita akan menggunakannya. Jadi kalau misalkan ada perubahan data di metode superclass, maka akan diturunkan juga di subclassnya. Nah, seperti ini penulisannya adalah sangat mudah. Jadi penulisannya adalah public class, subclass, extend, superclass. Di sini ada kata-kata tambahan extend. Extend di sini merupakan keyword untuk inheritance. Di sini subclass yaitu merupakan yang kelas yang mendapatkan warisan, sedangkan superclass kelas yang memberikan warisan. Ada override method. Jadi ada kemungkinan kita mendefinisikan ulang kembali. Jadi ada metode atau atribut yang sudah didefinisikan di superclass, kemudian didefinisikan lagi di subclassnya. Oke. Untuk lebih memahami lagi terkait dengan inheritance, jadi kita ada studi kasus. Jadi misalkan kita ada 3 buah kelas, yaitu kelas mahasiswa, kelas mahasiswa sarjana, dan kelas mahasiswa vokasi. Di mana nanti yang menjadi superkelasnya itu adalah kelas mahasiswa, dan menjadi subkelasnya adalah mahasiswa sarjana dan mahasiswa vokasi. Masing-masing mempunyai metode. Baik, kita praktekkan langsung, kita bisa buka netbin kita. Baik, kita sudah buka netbin kita. Saya akan buat project baru. Saya namakan pewarisan. Ini main kelasnya saya namakan mahasiswa. Oke, finish. Oke, sekarang kita sudah punya kelas mahasiswa. Saya akan buat 2 kelas baru lagi. Saya klik new. Nama kelasnya mahasiswa sarjana.
Saya klik finish. Terus yang kedua, mahasiswa vokasi. Klik finish. Oke, jadi kita ada 3 buah kelas, mahasiswa, mahasiswa sarjana, dan mahasiswa vokasi. Kita buat mahasiswa ini sebagai superkelas, sedangkan mahasiswa sarjana dan mahasiswa vokasi kita buat sebagai subkelasnya. Baik, saya masing-masing kelas akan saya isi dulu untuk atribut dan metodenya. Di kelas mahasiswa ini, public static void main-nya saya pindah saja. Saya pindah ke kelas mahasiswa sarjana. Oke, di kelas mahasiswa saya akan buat atribut integer name. Ya, untuk metodenya saya akan buat public static void belajar soft skill. Saya isikan. Oh, ini bukan static ya, public void. Metode belajar soft skill. Untuk name ini kita definisikan 0, 0, 0, 0. Baik, seperti ini untuk ke kelas mahasiswa. Kita isi yang untuk mahasiswa sarjana. Di mahasiswa sarjana, saya akan buat public void belajar teori, isinya metode belajar teori. Di mahasiswa vokasi akan saya buat metode juga. Nah, belajar praktik. Baik, kita sudah buatkan metode untuk masing-masing kelas seperti ini. Nah, syarat untuk inheritance ada keyword extend. Karena ini yang menjadi superkelasnya itu adalah mahasiswa dan menjadi subkelasnya mahasiswa sarjana dan vokasi, berarti kita perlu tambahkan di sini untuk mahasiswa sarjana dan mahasiswa vokasi. Public class mahasiswa sarjana extend siswa. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh dari keyword extend ini terhadap inheritance. Saya akan buat objek mahasiswa sarjana. Saya singkat aja MS objeknya. Oke, seperti ini. Saya panggil. Ini kurang new ya. Saya panggil objeknya MS. Dot. Nah, ketika kita memanggil objek MS dari mahasiswa sarjana, tuh kita mendapatkan turunan berupa NIM. NIM ini merupakan atribut ya, atribut yang ada di dalam mahasiswa. Dan belajar soft skill. Belajar teori ini adalah metode punyanya sarjana yang sudah kita tuliskan tadi. Kita panggil aja di soft skill. MS dot teori. Sekarang kita coba running. Oke, mahasiswa belajar soft skill ini berasal dari kelas mahasiswa, yaitu metode belajar soft skill, yang metode ini diturunkan ke kelasnya mahasiswa sarjana. Jadi ketika kita membuat objek, kita ada tambahan metode baru yang berasal dari mahasiswa. MS belajar teori ini adalah punyanya mahasiswa sarjana. Tadi sempat kita singgung atribut, itu diturunkan. Nah, sekarang kita panggil ms dot, kita cetak atributnya ya. Kita running, ms.name itu sama dengan 0, yang sudah didefinisikan di mahasiswa.
karena kita definisikan ini 0 ya. Coba kita rubah aja biar kelihatan. String, kita coba jadi string ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita kembali ke sarjana, dan ini kita running ya. Nah, 0, 0, 0, 0. Jadi ini membuktikan bahwa atribut dan metode itu diturunkan. Nah, ini berbeda dengan vokasi. Untuk vokasi, ini belum ada atau belum ditambahkan keyword extend. Jadi ketika kita membuat objek di sini ya, misalkan saya buat ininya aja, public static void main, terus kemudian saya buat objeknya mv sama dengan new mahasiswa vokasi ya, saya panggil Nah, di sini yang keluar cuman belajar praktik saja. Sedangkan untuk atribut NIM dan metode belajar soft skill yang berasal dari mahasiswa itu tidak diturunkan karena belum kita tambahkan keyword extend di sini. Ya. Baru setelah kita tambahkan keyword extend di mahasiswa, ketika kita panggil objeknya, maka ada tambahan baru, NIM dan belajar praktik. Jadi seperti itu. Nah, tadi sempat kita singgung masalah inheritance. Inheritance itu adalah konsep di mana metode ataupun atribut itu yang tumpang tindih. Ketika kita sudah mendefinisikan metode di superclass, kemudian metode tersebut kita definisikan kembali di superclassnya. Lantas, kalau kondisi seperti ini, mana yang dipanggil gitu kan? Jadi kita simulasikan saja. Tadi di superclass ada atribut NIM dengan nilainya 000. Sekarang di mahasiswa vokasi di sini akan kita definisikan ulang lagi dengan nilai yang berbeda. Saya ganti dengan 111. Begitu juga untuk metodenya. Saya definisikan ulang lagi. Kira-kira mana yang di public void. Kita lihat metodenya belajar, atau kita kopikan saja lah. Terus kemudian kita taruh di sini. Nah, ini kita definisikan ulang lagi ya. Metode belajar soft skill kita tambahkan di sini isinya mahasiswa vokasi. Sekarang kita coba dari sini mana yang kira-kira dipanggil. Kita cetak dulu NIM-nya. Kita panggil mv.nim, ada tambahan ya. NIM. Terus yang berikutnya adalah langsung saja mv.softskill. Dan yang terakhir belajar praktik. Baik, kita coba running ya. Nah, di sini yang keluar untuk NIM ini adalah yang sudah kita definisikan di sini 111, metode belajar soft skill mahasiswa vokasi. Jadi yang dipanggil adalah yang sudah didefinisikan lagi. Ya. Terus metode belajar praktik ini berasal dari metode ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan di dalam inheritance terjadi kasus override, maka metode atau atribut yang dipanggil itu adalah yang didefinisikan di subclassnya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa seperti itu untuk tutorial singkat terkait dengan inheritance. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.